Ini ya. Dengan dulu kayak gini nggak masuk luar suara luar. Iya. Hah? Nah, kayak gini nggak masuk suara luar. Ayo ini nggak mengawet di sing liyane masuk. Nah ya artinya kalau misalnya kita di tempat ramai itu kan ini. Atau ambil ini headset biasa itu juga bisa. Nanti gitu orang ketok inti screen iki. Iki. Loh, kok ora ketok meneh, Cok? Kok ora ketok nih? Mau tak tahu gitu. Bukan. Sudah. Belum bisa share, nah, bukan. Ini ada Muhammad. Itu pesertanya. Mau tak buka ya? Apa dibuka lagi? Ini mesti ngarup dewi. Apa gitu? Nah, PPP semester 1. Oh, iki. Udah ketok sekarang. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, saya juga sehat. Ya. Ini ada 17 yang sudah hadir berapa? Mbak Evangelia sudah. Mbak Evangelia sudah? Hadir, Prof. Ya, Mbak Sri Nirwana. Belum. Mas Iqbal Faza. Belum. Mbak Umu Salamah. Hadir, Prof. Mbak Umu Salamah hadir. Iqbal hadir, Prof. Ini baru makan pokok. Saya ulangi kalau gitu. Evangelia ada? Hadir, Prof. Wah, fotonya ada kok, jadi nggak ada ya. Mbak Sri Nirwana? Nggak ada. Mas Iqbal ada, Mbak Umu Salamah? Hadir, Prof. Mas Muhammad Fajar, iya kelihatan ada ya. Mbak Elsa Delvianti. Hadir, Prof. Oke. Mbak Tri Mulyaningrum. Prof.
Mbak Ferry Desnita. Hadir, Prof. Oke. Mas Ahmad Safi'i. Oke. Hadir, Prof. Mbak Yuliana Olga. Mbak Yuliana, enggak, belum. Oke, Mbak Jumini. Hadir, Prof. Mas Moh Aswar. Nyun sewu itu meninggal dunia, Prof. Oh iya, betul. Ya. Ya. Saya cross nanti betul nggih. Mas Randy. Mas Randy? Belum. Terus Mbak Alvin Nanda. Mas Alvin, Prof. Oh, Mas Alvin. Inje. Jarang masuk. Eh, Oke. Jarang masuk. Ya. Mbak Ilma Nafiah. Hadir, Prof. Hadir ya. Ini Mbak ya, Mbak Ruli Nur Muhaini. Hadir, Prof. Oke. Mas Muhammad Bukhari. Hadir, Prof. Oke, alhamdulillah hadir. Hanya 4 yang saudara-saudari yang terhormat. Saya akan menyampaikan soal ujian tengah semester, nanti dikerjakan di rumah, tapi ini memang perlu penjelasan. Ya, saya jelaskan supaya nanti tidak keliru. Kemarin kan sudah belajar berbagai model evaluasi, ya toh? Berbagai model evaluasi. Materinya Bu Salina punya semua? Hadir, Prof. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, andikan saudara diberi kepercayaan untuk melakukan evaluasi program pelatihan itu, maka susunlah draft proposal berikut. Pendahuluan, buatlah judul evaluasi program yang akan saudara lakukan. Buatlah satu judul evaluasi program yang akan saudara lakukan. Tapi programnya itu program pelatihan ya. Program pelatihan ya, bukan program yang lain, tapi ini program pelatihan. Terus tentukan fokus evaluasi saudara. Ya. Yang mana yang akan saudara evaluasi. Yang mana yang akan saudara evaluasi. Fokusnya boleh 1, 4 ya. Nah, kemudian tuliskan 2 rumusan masalah. Jadi tadi sudah programnya diketahui, judulnya ada, lalu difokuskan evaluasi nanti mau melakukan evaluasi apa, lalu tuliskan 2 rumusan masalah. Rumusan masalah ini bisa 2 rumusan masalah ini bisa dari 2 fokus atau bisa juga 1 fokus tapi 2 pertanyaan. Jadi kalau misalnya ya, kalau misalnya ini, kalau nanti misalnya menggunakan chip misalnya ya, itu fokusnya itu apakah
di konteks, apa input, apa proses, apa produk. Oh saya 2 fokus, jadi rumusan masalahnya misalnya aja 2, itu terkait dengan 2 fokus tadi. Tapi misalnya pakai chip lo ya. Ingat, ini adalah program pelatihan. Program pelatihan. Ya, oke. Adek, ayo biasa kan selesai. Ayo Dedan. Paling benci mama kalau bukannya lekas diselesaikan. Terus nanti yang nomor 4, uban apa yang akan dibahas. Ya, jadi nanti pasti biasanya kan tujuan program itu apa, kalau itu nanti bisa output. Tetapi ini yang dievaluasi itu apa ya, yang dievaluasi apa, apakah pelatihan itu untuk apa. Nah, pelatihan itu jadi untuk peningkatan kemampuan misalnya. Ya, kemampuan apa, pasti kan nanti kan judulnya itulah nanti saudara yang akan spesifik. Misalnya aja pelatihan peningkatan kemampuan guru matematik, ya misalnya begitu. Misalnya. Nah, nanti evaluasinya judulnya kayak apa. Nah, kalau ditanya uban apa yang akan dibahas, ya tinggal judulnya tadi apa ya. Judulnya tadi apa. Kemudian berilah contoh penelitian yang relevan. Yang relevan dengan yang sedang dilakukan itu ya, yang sedang dievaluasi itu. Misalnya aja evaluasi program pelatihan guru matematik, misalnya tadi sudah saya berikan contoh. Nah, coba direview ya penelitian yang sejenis, misalnya evaluasi program pelatihan bagi guru sejarah, nah, misalnya begitu. Nah, diberikan contoh, baca itu, cari di artikel. Kemudian hipotesis bila ada dan atau pertanyaan evaluasi. Jadi kalau ada hipotesis, kalau enggak juga enggak apa-apa. Seperti yang sudah saya sampaikan, evaluasi itu bisa juga pakai hipotesis, bisa juga tidak. Kalau yang dievaluasi itu skopnya hanya kecil, ya enggak usah pakai hipotesis. Tapi kalau evaluasi itu skopnya besar, ya se-Indonesia, kemudian enggak mungkin kita akan survei seluruh sekolah, kalau itu misalnya terkait dengan sekolah. Nah, menggunakan sampel, nah, bisa juga pakai hipotesis. Kemudian di sini pada metode evaluasi. Model evaluasi yang digunakan dan jelaskan mengapa menggunakan model itu. Model evaluasi yang digunakan itu modelnya apa? Mengapa menggunakan itu ya? Kemudian pendekatan evaluasi yang digunakan apakah deskriptif, kualitatif, atau kuantitatif, atau campuran. Ya, jadi ini pendekatannya itu apa? Apa kuantitatif, apa kualitatif, atau deskriptif, atau campuran. Misalnya, oh kuantitatif. Kuantitatif yang mana? Ekspos waktu misalnya. Mengapa pakai ekspos waktu? Nah, dicari alasannya. Populasi dan sampel. Populasinya siapa? Sampelnya siapa dan berapa? Teknik samplingnya menggunakan apa? Menentukan ukuran sampel dengan
Nah, untuk mengumpulkan data itu kan perlu instrumen. Jadi nanti saudara harus membuat ya paling enggak itu kisi-kisi ya, karena ini tidak detail, jadi buatlah kisi-kisi instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Lalu terakhir teknik analisis data itu ya. Oke. Jawaban UTS ini minimum 15 halaman, ketik Times New Roman 12 spasi 1,5. Dikumpul paling lambat kan UTS ini. Kalau ada yang mau bertanya ke saya boleh. Ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan. Prof, izin bertanya. Silakan. Oke. Maaf sebelumnya Prof, mungkin tadi nama saya dibaca sudah pas sebelum saya masuk, karena tadi ada sedikit terkendala waktu masuk ke Zoom. Oh ya, Mbak Juliana ya. Iya betul Prof. Oke, silakan. Prof, apakah tugas UTS ini dibuat dalam bentuk artikel Prof? Itu gimana ya bentuknya? Oh ya, Terima kasih, Prof. ini ya, ini dibuat proposal ya. Jadi proposal bukan artikel. Oh iya Prof. Baik Prof. Karena kan, ya atas kan buatlah proposal dengan kriteria dengan permintaan tadi ya. Di atas sudah. Ya. Susunlah draft proposal. Nah, draft proposal bukan proposal betulan tapi draft proposal. Jadi ini enggak detail betul tapi gambaran. Ini pokok-pokok ya, bab dan subbab yang pokok yang saya tuliskan di sini. Terima kasih pertanyaannya Mbak Olga. Ada lagi? Izin bertanya, Prof. Silakan, monggo. Prof, tadi di bagian bawah itu ada keterangan minimal 15 halaman ya, Prof? Nggih. Diketik. Iya, minimal nggih. Minimal. 15. Hah? Minimal 15 halaman ya? Iya, betul, betul. Oh ya. Pertanyaan berikutnya, ini seandainya saya menggunakan Kirkpatrick, itu bolehkah menggunakan format yang lama yang reaction dulu baru kemudian yang terakhir result, Prof? Loh, memang kan begitu kalau Kirkpatrick. Karena yang versi 2019 itu kemarin misalnya menerangkan kalau sekarang result dulu gitu. Enggak, reaction dulu aja. Reaction. Dan itu harus keempatnya atau boleh sampai 3 saja? Loh, tadi kan sudah saya sampaikan. Boleh pilih kan begitu toh. Boleh pilih 1, boleh pilih 2, boleh 3, boleh 4. Tadi saya sudah bilang begitu. Yang boleh tadi ya, Prof, ya? Baru, aku fokusnya tidak hanya 1 kok. Tapi 2 boleh. Fokusnya 3 boleh. Fokusnya 4 berarti semua boleh. Gitu. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Oke, ya. Profesor mau bertanya, Prof. Silakan, Mega. Oke, kalau misalnya tadi kisi-kisi instrumennya itu ada minimal butirnya nggak, Prof? Atau hanya sampai misalnya dimensinya saja, butirnya cuma sekedar contoh barang? Boleh. Boleh ya. Ya, jadi karena permintaannya itu hanya draft gitu, nanti contoh aja, tidak usah semua ya. Tidak usah semua butir dituliskan, tapi contoh saja boleh. Boleh. Lalu teknik analisa yang dimaksud di sini apakah kuantitatif kualitatif begitu, Prof? Nah, nanti tinggal pendekatan itu. Pendekatan ya nanti kan ditentukan di bab 2 itu ya toh.
ada hipotesisnya tidak? Oh, enggak ada. Pertanyaan penelitiannya kayak apa? Oh, pertanyaan penelitiannya itu kebetulan cenderung ke kualitatif. Wah, berarti nanti analisis datanya itu kualitatif. Tapi, oh ini cenderungnya ada hipotesis. Ya, berarti kalau ada hipotesis itu berarti kuantitatif. Kuantitatif yang mana itu? Ya, tinggal hipotesisnya bagaimana? Ada perbedaan antara kemampuan guru yang sudah mengikuti pelatihan dan belum mengikuti pelatihan. Nah, kalau hipotesisnya seperti itu, lalu teknik analisis datanya pakai apa? Kan begitu, ya toh? Jadi nanti teknik analisis datanya itu menunggu setelah bab 2 itu selesai. Baik, Prof. Siap. Matur Matur nuwun. Ada lagi? Iya, itu mengapa kok sampai minimum 15 halaman, supaya saudara jangan jawabnya jangan singkat-singkat begitu. Nanti kan misalnya ada contoh penelitian yang relevan, kemudian ada kisi-kisi, ada contohnya aja itu kalau misalnya teknik model evaluasi yang dipakai apa, terus nanti dijelaskan misalnya modelnya si A itu ada berapa cakupannya, terus nanti ya dipilih. Jadi 15 itu minimum, ya. Diketik bukan tulis tangan, nanti tulis tangan enggak terbaca. Tapi karena ini hanya 17 orang, jangan coba-coba wah punyanya itu saya copy aja ya. Terus dimasukkan sini. Ya biasanya kalau hanya 17 itu dibaca pada 2 hari itu masih ingat. Oh dulu kemarin saya baca yang ini. Ini setelah oh iya. Nah itu. Makanya begini ya. Ini supaya saya kirim ke email itu siapa yang sudah selesai cepat kirim ke saya. Jadi nanti kalau ada teman yang mau pinjem, oh silakan nggak apa-apa. Terus nanti yang pinjem itu kok disamaplek nggak apa-apa. Ya, jadi saya udah tahu ini yang nurun siapa, yang dituruni itu siapa, yang nurun mesti yang ngumpul belakangan. Jadi nanti kalau udah selesai, ya, jadi nanti kalau ada teman yang minta atau pinjam itu, oh silakan monggo, ya, silakan monggo. Jadi udah nggak khawatir, ya, nggak khawatir. Makanya saya minta kirim ke email, ya. Jadi ke email itu nanti akan terus siapa begitu. Spasi berapa nggih, Prof? Itu 1,5. Oh. Karena cepet ya toh. 15 halaman itu cuman apalagi enggak saya kasih tahu Times New Roman 12, Times New Roman 60 ya. Nanti hanya berapa kalimat. Ya. Itu sudah saya Times New Roman 12 spasi 1,5. Prof mau tanya lagi, Prof. Untuk Silakan, penelitian yang relevan itu yang dicantumkan di dalam proposal itu judul dan hasilnya atau dengan yang lain-lain juga? Oh ya, kalau penelitian yang relevan itu judul peneliti, kemudian nanti dilaksanakan di mana, kemudian respondennya siapa, hasilnya gimana. Berarti seperti review artikel itu ya, Prof? Seperti review artikel, tapi
orang membaca itu jelas, oh ini penelitiannya siapa, kapan dilakukan, di mana, kemudian hasilnya bagaimana gitu. Baik. Prof, izin bertanya lagi. Silakan, monggo. Ini Prof, yang dievaluasikan pelatihan, Prof. Apa boleh kalau pelatihannya itu dilaksanakan cuma sekali, baru dilaksanakan begitu, Prof? Gimana? Pelatihannya gimana? Kalau pelatihannya kali atau selama berlangsungnya cuma satu kali. Jadi pelatihannya itu misalnya hanya pelatihan membuat artikel. Itu cuma 1 hari, seret gitu. Nah, itu sudah boleh dievaluasi. Ya, sudah boleh dievaluasi. Nah, kalau bisa ya toh, tapi baru ya misalnya dievaluasi konteksnya juga bisa, perlukah pelatihan itu gitu, ya itu bisa. Tapi biasanya kalau pelatihan kan itu ya pakai yang sudah terbiasa tadi ya, level of Patrick itu ya. Oke. Terima kasih. Izin bertanya, Bro. Ini yang lain, ya silakan nih Mas. Itu berarti program pelatihannya itu memang program benar yang sudah ada atau cuma ini, Prof? Apa namanya? Bayangan juga nggak apa-apa, Prof? Ya, Mas. kalau yang sudah ada bagus, berarti nanti supaya real. Makanya tadi saya beri kesempatan untuk bertanya selama mulai dari nanti sampai minggu depan tuh, kalau misalnya itu pelatihannya real, nah itu lalu bertanya ke saya boleh, ya. Ada di tempat saya ada pelatihan seperti ini Pak, sebaiknya dievaluasi apanya, apa, nah, itu nanti bisa bertanya, ya, bisa bertanya. Tapi bisa juga ini tuh fiktif gitu ya, tapi program pelatihan hanya belum dilakukan atau tidak ada. Tapi programnya itu program pelatihan. Makanya seandainya saudara diberi kesempatan evaluasi gitu ya, boleh real program pelatihannya, tapi boleh juga fiktif ya. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Makasih Prof, izin ya. bertanya lagi, Prof. Ya silakan. Masih berkaitan dengan Pak Fajar tadi, program pelatihan yang saya mau evaluasi itu kan sudah berjalan pertemuan keempat, jadi ini real. Tadi Pak Profesor Badrun mempersilahkan untuk bertanya, itu maksudnya di luar sesi perkuliahan ini juga diperbolehkan bertanya atau tidak? Kalau misalkan boleh bertanya, apakah via WA atau email atau lewat Mbak Wulan? Terima kasih. WA saja, boleh boleh bertanya lewat WA Baik, saja, terima ya, kasih. WA saja. Oke, masih ada pertanyaan? Tapi kalau itu coba berikan judul, tolong dijawab nomor 1 itu Prof, gitu ya. Aku nggak bisa ya toh. Terus Mas Muhammad Fajar terus tolong itu dijawab pertanyaan nomor 1 itu. Oke. Ya, silakan Mega.
Nah, perkara penyelenggara itu sebenarnya tidak begitu masalah, ya. Tetapi ini kan kita mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan itu, gitu ya. Jadi penyelenggara itu tidak begitu masalah. Yang penting penyelenggaraan itu sesuai dengan rancangan, ya, rancangan. Misalnya pelatihan peningkatan kemampuan guru dilaksanakan selama dalam rancangan itu dirancang 4 hari. Tapi karena pelaksananya proyek, lalu hanya dilaksanakan 3 hari. Nah itu berarti ada kekurangan ya dalam pelaksanaan. Jadi kalau pelaksananya itu kita tidak begitu abai gitu ya. Jadi silakan aja swasta ya boleh. Ya, tapi nanti kan ada evaluasi itu, ada evaluasi penyelenggaraannya itu ya, penyelenggaraan itu mulai dari persiapan, proses, kemudian hasil ya. Bahkan sampai juga pada sikap setelah mengikuti pelatihan itu. Jadi tidak begitu masalah penyelenggaranya, tapi yang kita evaluasi adalah penyelenggaraan. Nah, gitu ya, oke. Ada lagi? Prof, saya mau bertanya, Prof. Oke, silakan. Bukhari, Prof, dari Medan. Oh iya, ya, pantas. Sebentar, tadi sudah saya absen belum? Sudah, Prof. Sudah ya. Oke Sudah. ya, Mas. Silakan Mas Bukhari ya. Begini, Prof. Ini tugas UTS-nya. Ya, UTS. Kemarin ini itu pernah ujian saya tengah semester. Telah publish gitu kan, Prof. Benar, Ya. maksud saya mengisi UTS ini dengan riset yang pernah saya lakukan sebelumnya gitu, Prof, yang kecil-kecilan. Oh, boleh. Gitu, Prof, risetnya. Boleh. Apakah boleh. itu bisa, Prof? Saya pergunakan untuk UTS ini, Prof, gitu. Boleh, Topiknya boleh, persis, boleh. Prof, tentang pelatihan. Kemarin itu ada pelatihan PPG di sekolah kita gitu kan, Prof. Boleh. Jadi itu yang mau saya tinjau ulang untuk mengerjakan UTS-nya. Bisa, Prof, ya? Boleh. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, boleh. Ini sama dengan pertanyaan Mas Fajar tadi. Boleh enggak kalau itu pelatihannya memang real ada, boleh aja. Real ada, boleh. Ya, nanti coba apa yang sudah dilakukan itu disampaikan di sini. Barangkali nanti ada yang tidak cocok, saya bisa memberikan masukan. Ya, gitu. siap, Prof. Makasih, Prof. Makasih, monggo. Oke, kalau sudah tidak ada, insya Allah nanti filenya ini akan saya upload di WA Group. Tolong saudara-saudara unduh, kemudian dijawab ya. Baik, Prof. Terima kasih kalau begitu. Prof, maaf, Prof. Saya Randy Diwara, Prof, baru gabung. Soalnya habis sebentar. dari rumah sakit, Prof. Ngurus surat kesehatan. Oh, iya. Ada apa? Itu mengurus surat sehat, Prof. Jasmani rohani. Oh, iya. Iya, Mas Randy nomor betul, tapi nomor 13. Mas Alvin hadir? Belum. Nomor 2, Mbak Yuliana sudah hadir. Terus Mbak Sri Nirwana udah hadir? Belum ya? Berarti ada, Prof. Wadah, Iya. ya ada. Ya, jadi hadir semua ini ya. Hadir semua. Oke. Prof, maaf, mau tanya boleh, Prof? Boleh, tapi terakhir lo ya. Iya, Prof. Sudah mau. Iya. Oke. Silakan. Ini, Prof. Kan saya kan di sekolah saya ada semacam pelatihan gitu tentang iya, PCK, Pedagogical Content Knowledge. Tapi itu diadakan seminggu sekali, apa bisa dievaluasi ya, Prof, ya? Oh, bisa.
Nah, nanti kan begini, diadakan seminggu sekali itu dirancang berapa minggu, ya, dirancang berapa minggu. Kalau misalnya dirancang 1 bulan, nah berarti nanti 4 kali masuk, ya, 4 kali masuk. Boleh aja itu misalnya 2 kali sudah berjalan 2 kali lalu ditanya, ya, ditanya pada peserta bagaimana penyelenggaraannya, itu ya boleh. Cuman kalau mau lengkap, ya mau lengkap, kalau dirancang 1 bulan berarti 4 kali masuk, ya besok ditunggu setelah 4 kali masuk. Tapi kalau kita tunggu, waktunya ini udah habis, ya toh, karena hanya minggu depan. Kalau begitu bisa juga dijelaskan rancangannya itu 4 kali, tapi ini baru 2 kali lalu diambil data. Karena alasan tadi, ya ada terbatas waktu yang saya berikan tadi. Gitu boleh, ya. Oke. Ya, Prof, siap. Terima kasih, Prof. Monggo. Ini yang tadi, yang tanya siapa tadi? Randy, Prof. Randy Indiwara. Oh ya. Oke. Wah, alhamdulillah CPNS. Ya, oke. Oke, terima kasih. Oh, nomor 2 hadir ya. Mbak Sri Nirwana hadir? Hadir, Prof. Hadir. Oh ya, oke. Oke, kalau gitu hadir semua. Oke, Bu Bapak yang terhormat, saya kira siang hari ini itu aja ya. Sekali lagi, karena kemarin sudah belajar model-model, ini coba jelas apa tidak, gitu kan, diberi soal. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.